Halo sahabatku, selamat datang kembali di channel Kita Bercerita. Kali ini akan menceritakan tentang saat mengantarku. Tiba-tiba sopirku menepikan mobil dan berkata, "Bu, jangan datang ke peresmian hotel." Lalu dia menyerahkan HP-nya dan memutar rekaman. Aku syok melihatnya. Suamiku ternyata. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar, dari kota mana saja kalian berasal. Jangan lupa tekan like dan subscribe, agar channel ini bisa berkembang, dan bisa memberikan cerita yang lebih menarik lagi. Pagi itu, kediaman kami dipenuhi oleh aroma kopi Arabica yang harum dan harmoni denting sendok yang beradu dengan porselen. Sinar matahari bulan Juni menerobos masuk melalui jendela besar di ruang makan, memantulkan cahaya berkilau pada permukaan meja marmer putih. Di seberang meja, suamiku, Mas Adrian, duduk dengan setelan jas abu-abu gelap yang melekat sempurna pada tubuh tegapnya. Wajahnya yang biasanya tenang dan berwibawa, pagi ini tampak jauh lebih cerah. Bahkan ada binar jenaka yang jarang terlihat di matanya. Sebagai seorang istri yang telah mendampinginya selama 7 tahun, aku tahu persis apa yang membuat hatinya begitu berbunga-bunga. "Sarah," panggilnya lembut, meletakkan cangkir kopinya perlahan. Senyumnya mengembang lebar. Jenis senyum yang selalu berhasil membuat hatiku menghangat sejak pertama kali kami bertemu. Semuanya sudah siap. Tim kurator baru saja mengirimkan laporan akhir tadi subuh. Grand launching The Grand Pinacle Luxury Hotel resmi dijadwalkan besok malam. Ini akan menjadi malam terbesar dalam sejarah karir kita. Aku tersenyum manis, mengulurkan tangan untuk menyentuh jemarinya di atas meja. "Aku tahu seberapa keras kamu bekerja untuk ini, Mas. 2 tahun terakhir ini kamu hampir tidak pernah tidur nyenyak. Kamu pantas mendapatkan semua kesuksesan ini." Adrian membalikkan tangannya, menggenggam jemariku dengan erat. Ada kehangatan dan rasa syukur yang mengalir dari genggamannya. The Grand Pinacle bukan sekadar hotel bagi Adrian. Itu adalah mahakarya. Sebuah proyek ambisius yang menggabungkan kemewahan modern dengan sentuhan budaya lokal yang elegan. Adrian membangunnya dari nol, memilih sendiri setiap marmer yang dipasang di lobi, menentukan palet warna untuk kamar presidential suite, hingga mengaudisi kepala koki bintang 5 dari Prancis untuk restoran utama hotel tersebut. Segala visi, misi, dan idealisme Adrian sebagai seorang arsitek sekaligus pengusaha properti tertumpang sepenuhnya di atas fondasi bangunan megah itu. "Ini bukan cuma tentang aku, Sarah. Ini tentang kita," ujar Adrian dengan nada suara yang bergetar oleh rasa emosional yang tertahan. "Kamu yang selalu ada di sampingku saat investor pertama menarik diri. Kamu yang meyakinkanku untuk terus maju saat fondasi barat sempat bermasalah. Besok malam, saat pita merah itu dipotong, aku ingin kamu berdiri tepat di sebelahku. Aku ingin seluruh dunia tahu bahwa wanita hebat di balik kesuksesan hotel mewah ini adalah Sarah, istriku." Mendengar kalimatnya, ada rasa haru yang membuncah di dadanya. Pujian dari Adrian selalu terasa tulus, tidak pernah dibuat-buat. Dia adalah tipe suami yang selalu menghargai sekecil apapun kontribusi yang kuberikan dalam kehidupan rumah tangga maupun bisnisnya. Kami melewati masa-masa sulit bersama, dan melihatnya begitu bahagia serta penuh antisipasi menyambut hari esok membuatku merasa bahwa segala pengorbanan kami selama ini telah terbayar lunas. Adrian kemudian mulai bercerita panjang lebar tentang detail acara besok malam. Dengan antusiasme yang meluap-luap seperti seorang anak kecil yang memamerkan mainan barunya, dia menjelaskan bagaimana lampu-lampu kristal gantung di lobi utama akan menyala serentak saat para tamu undangan VIP mulai memasuki ruangan. Dia menceritakan tentang air mancur menari di halaman depan yang koreografinya disesuaikan dengan alunan musik klasik hidup, serta daftar tamu yang dihadiri oleh para menteri, jajaran pengusaha papan atas, hingga jurnalis dari media internasional. "Semuanya harus sempurna, Sarah. Aku sudah memastikan sistem keamanan, pelayanan, hingga pencahayaan berada di level tertinggi. Kita tidak hanya menjual kamar mewah, kita menjual pengalaman yang tak terlupakan," lanjut Adrian, matanya berbinar penuh ambisi yang positif. Aku mendengarkan setiap kalimatnya dengan saksama, sesekali mengangguk dan memberikan masukan ringan yang disambutnya dengan tawa renyah. Suasana pagi itu benar-benar terasa begitu indah.
dipenuhi oleh proyeksi masa depan yang gemilang dan kebahagiaan rumah tangga yang tampak begitu kokoh tanpa celah. Kami adalah pasangan yang diirikan oleh banyak orang, harmonis, sukses, dan saling mendukung. Setelah menyelesaikan sarapan yang hangat itu, Adrian berdiri, merapikan sedikit dasinya, lalu mengecup keningku dengan lembut. Aku harus pergi ke lokasi lebih awal hari ini untuk gladi resih terakhir dengan tim event organizer. Kamu jangan lupa istirahat yang cukup ya. Sayang, siapkan gaun terbaikmu untuk besok malam. Pak Joko akan mengantarmu ke butik siang ini untuk pengepasan terakhir. Iya, Mas. Hati-hati di jalan. Jangan lupa makan siang. Pesanku sambil merapikan kerah jasnya. Adrian mengangguk, memberikan senyuman terbaiknya sebelum melangkah keluar menuju mobilnya yang sudah menunggu di depan teras. Aku berdiri di ambang pintu, menatap mobilnya yang perlahan bergerak menjauh hingga hilang di balik pagar rumah kami yang megah. Hatiku dipenuhi rasa syukur yang teramat sangat. Pikiranku melayang membayangkan kemegahan acara besok malam, membayangkan bagaimana suamiku akan berdiri di podium dengan penuh kebanggaan, dan bagaimana kami akan merayakan pencapaian besar ini bersama-sama sebagai sepasang suami istri yang saling mencintai. Semua tampak begitu sempurna, begitu indah, seolah tidak ada satu hal pun di dunia ini yang bisa merusak kebahagiaan yang telah kami bangun dengan susah payah. Aroma parfum melati yang lembut menyeruak di dalam ruang ganti butik eksklusif yang terletak di pusat kota. Di depan cermin besar setinggi langit-langit, aku berdiri mematung, menatap pantulan diriku yang dibalut gaun malam berwarna hijau zamrud. Kain sutra premium itu jatuh dengan anggun, memeluk lekuk tubuhku dengan pas namun tetap terlihat sangat sopan dan elegan. Potongannya yang minimalis justru memancarkan kesan mewah yang bersahaja, sangat cocok untuk mendampingi Mas Adrian di atas podium The Grand Pinnacle besok malam. Ibu Sarah terlihat sangat anggun, puji desainer butik, seorang wanita parubaya dengan selera mode tinggi, sambil dengan telaten merapikan bagian ekor gaun yang menjuntai indah di lantai kayu. Warna ini sangat kontras dengan kulit ibu, dan potongannya membuat ibu tampak begitu bersahaja namun tetap berkelas. Pak Adrian pasti tidak akan bisa mengalihkan pandangannya dari ibu besok malam. Aku tersenyum tipis, merasakan sedikit rona merah di pipiku. Pujian itu membawa kembali ingatan tentang obrolan hangat kami di meja makan tadi pagi. Mas Adrian memang selalu menyukai warna-warna berani yang elegan seperti ini. Dia selalu bilang bahwa kecantikan sejati seorang wanita terpancar dari bagaimana dia membawakan dirinya dengan penuh rasa percaya diri dan martabat. Terima kasih, Tante. Ini persis seperti yang saya bayangkan. Jawabku tulus. Setelah beberapa detail kecil disesuaikan, aku kembali ke ruang ganti untuk mengenakan pakaian kasualku. Selama perjalanan pulang di dalam mobil, pikiranku tidak bisa lepas dari bayangan kemegahan yang sedang dipersiapkan suamiku. Aku mengeluarkan ponsel dari tas tangan, berniat mengirimkan pesan singkat untuk menyemangatinya yang pasti sedang sibuk memimpin gladi resih di hotel. Namun, sebelum sempat mengetik, sebuah notifikasi pesan masuk terlebih dahulu dari Mas Adrian. Sayang, gladi resihnya berjalan sangat lancar. Struktur panggung utama terlihat luar biasa dengan latar belakang pemandangan kota. Aku mungkin akan pulang sedikit larut malam ini untuk memastikan koordinasi catering tidak ada kendala. Kamu makan malam duluan ya. Jangan menungguku. I love you. Aku tersenyum membaca deretan kalimat penuh perhatian itu. Sifat perfeksionis Mas Adrian terkadang memang membuatnya lupa waktu. Tetapi dia tidak pernah sekalipun lupa untuk memberi kabar atau memastikan bahwa aku baik-baik saja di rumah. Aku segera membalas pesannya, mengingatkannya untuk tidak melewatkan makan malam dan menjaga staminanya agar tetap prima untuk hari esok. Mobil yang dikemudikan oleh Pak Joko, sopir setia keluarga kami yang sudah bekerja selama hampir 5 tahun, melaju dengan kecepatan sedang membelah jalanan ibu kota yang mulai padat oleh kendaraan menjelang jam pulang kantor. Pak Joko adalah pria parubaya yang sangat pendiam dan sopan. Biasanya, sepanjang perjalanan dia hanya akan berbicara jika ditanya, atau sekadar menawarkan untuk mengecilkan suhu pendingin udara jika dia merasa aku kedinginan. Namun, sore ini, aku menangkap sesuatu yang tidak biasa dari kaca spion tengah. Beberapa kali aku melihat sepasang mata Pak Joko melirik ke arahku dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada gurat kecemasan yang mendalam di dahinya,
dan tangannya yang mencengkeram kemudi tampak sedikit bergetar. "Pak Joko baik-baik saja?" tanyaku lembut, memecah keheningan di dalam kabin mobil yang kedap suara. Wajah Bapak kelihatan agak pucat. "Apa Bapak sedang kurang sehat? Kalau lelah, kita bisa menepi sebentar untuk Bapak istirahat." Pak Joko tampak terkejut mendengar pertanyaanku. Dia berdeham pelan, mencoba menutupi kegugupannya. "Ah, mboten, Ibu. Saya baik-baik saja. Hanya sedikit kurang fokus karena jalanan agak padat sore ini." Jawabnya dengan suara yang agak serak, terdengar sedikit dipaksakan. "Oh, begitu. Ya sudah, santai saja menyetirnya, Pak. Kita tidak sedang terburu-buru kok," ujarku mencoba menenangkannya. Lalu kembali mengalihkan pandanganku keluar jendela, menatap deretan gedung pencakar langit yang mulai menyalakan lampu-lampunya seiring dengan senja yang mulai temaram. Meskipun aku mencoba bersikap biasa saja, atmosfer di dalam mobil entah mengapa terasa semakin berat dan menegangkan. Sunyi yang tercipta bukan lagi sunyi yang menenangkan seperti biasanya, melainkan sunyi yang mencekam, seolah-olah ada sebuah badai besar yang sedang bersiap untuk menerjang. Aku bisa merasakan ada sesuatu yang mengganjal di benak Pak Joko. Sesuatu yang sangat berat hingga membuat pria yang biasanya tenang itu tampak begitu gelisah. Mobil terus bergerak maju, melewati jalur protokol menuju kawasan perumahan elit tempat tinggal kami. Di sepanjang jalan, beberapa papan reklame digital besar menampilkan iklan megah tentang Grand Launching The Grand Peninsula Luxury Hotel. Foto bangunan hotel yang berdiri megah dengan arsitektur futuristik terpampang jelas, lengkap dengan nama Mas Adrian yang tertulis besar sebagai direktur utama sekaligus otak di balik mahakarya tersebut. Melihat papan reklame itu, rasa bangga kembali membumbung di dalam dadaku. Besok adalah hari yang akan mengubah hidup kami, hari di mana seluruh kerja keras, air mata, dan pengorbanan Mas Adrian diakui oleh dunia. Aku benar-benar tidak sabar untuk mendampinginya, menggandeng lengannya dengan bangga, dan menyaksikan momen bersejarah itu bersamanya. Semuanya terasa begitu indah dan sempurna, tanpa aku sadari bahwa di balik kemegahan yang sedang menanti di depan mata, sebuah rahasia besar sedang bersiap untuk meruntuhkan seluruh duniaku. Lampu-lampu jalanan mulai menyala satu persatu, menggantikan cahaya senja yang perlahan tenggelam di telan malam. Mobil mewah kami bergerak semakin dekat dengan kawasan perumahan, melewati deretan pepohonan rindang yang membatasi jalan utama. Di dalam kabin, keheningan terasa semakin pekat, hampir-hampir mencekik. Aku mencoba mengalihkan perhatian dengan membolak-balik majalah interior yang kudapatkan dari butik tadi, namun fokusku terus buyar. Pandanganku kembali terlempar ke arah kaca spion tengah. Gurat kecemasan di wajah Pak Joko tidak berkurang sedikit pun, justru terlihat semakin berkerut dalam. Napasnya terdengar agak berat, dan beberapa kali dia membasahi bibirnya yang kering, seolah-olah ada sebuah kalimat besar yang tertahan di tenggorokannya, bersiap untuk meloncat keluar namun tertahan oleh rasa takut yang luar biasa. "Pak Joko," panggilku sekali lagi, kali ini dengan nada yang sedikit lebih tegas namun tetap menjaga kesopanan. "Kalau Bapak memang merasa tidak enak badan, tolong katakan saja. Kita bisa berhenti di apotek terdekat untuk membeli obat. Atau Bapak bisa langsung pulang setelah mengantarku, tidak perlu mencuci mobil malam ini." Mendengar suaraku, bahu Pak Joko tampak tersentak kecil. Dia tidak langsung menjawab. Pria parubaya itu menarik napas panjang, mengembuskannya perlahan melalui hidung, lalu perlahan-lahan mengarahkan kemudi ke sisi kiri jalan. Mobil pun melambat, bannya bergesekan halus dengan pembatas jalan berbatu, hingga akhirnya berhenti sepenuhnya di bawah bayangan pohon peneduh yang agak temaram, cukup jauh dari hiruk-pikuk lalu lintas utama. Aku mengerutkan kening, merasa heran sekaligus agak bingung dengan tindakannya yang tiba-tiba ini. "Pak Joko, kenapa kita berhenti di sini?" tanyaku, memajukan sedikit tubuhku ke arah depan. Pak Joko mematikan mesin mobil. Seketika itu juga, suasana menjadi sunyi senyap, hanya menyisakan detak jam digital di dashboard yang berbunyi teratur. Pria itu memutar badannya ke belakang, menghadap ke arahku. Wajahnya yang biasanya ramah dan penuh hormat kini tampak pucat pasi, matanya berkaca-kaca, memancarkan kombinasi antara rasa bersalah, ketakutan, dan kepasrahan yang mendalam. "Ibu, mohon maafkan kelancangan saya." Suara Pak Joko bergetar hebat,
Tangannya yang saling bertautan di atas lutut tampak gemetar. Saya bingung harus mulai dari mana, Bu. Tapi nurani saya tidak akan pernah tenang kalau saya tetap diam malam ini. Jantungku tiba-tiba berdegup sedikit lebih kencang dari biasanya. Ada firasat aneh yang mendadak menyergap dadaku, membuat udara di sekitar terasa mendingin. Ada apa, Pak? Katakan saja dengan tenang. Apa ada masalah dengan mobil? Atau ada masalah keluarga di rumah? Pak Joko menggelengkan kepala dengan cepat. Air matanya hampir menetes. Bukan, Bu. Ini bukan tentang saya atau keluarga saya. Ini tentang Bapak. Tentang Pak Adrian. Mendengar nama suamiku disebut dengan nada yang begitu penuh beban, senyum di wajahku perlahan memudar. Rasa penasaran yang bercampur dengan kecemasan mulai merayap naik. Mas Adrian? Kenapa dengan Mas Adrian? Apa terjadi sesuatu di lokasi hotel? Apa acaranya ditunda? Rentetan pertanyaan keluar dari mulutku, mencoba mencari logika yang paling masuk akal. Ibu Sarah. Pak Joko memotong kalimatku dengan suara yang amat pelan namun syarat akan keseriusan. Bu, jangan datang ke peresmian hotel besok malam. Saya mohon dengan sangat, Ibu jangan pernah melangkahkan kaki ke acara itu. Aku tertegun. Kata-kata Pak Joko barusan terdengar begitu janggal dan tidak masuk akal di telingaku. Mengapa aku, istri dari orang yang membangun hotel tersebut, tidak boleh datang ke hari paling bahagia dalam karir suamiku sendiri? Mengapa sopir pribadiku melarangku dengan wajah seolah-olah esok hari adalah hari kiamat? Pak Joko, tolong jangan bercanda, ujarku, mencoba terkekeh kecil untuk mencairkan suasana, meskipun tawa itu terdengar hambar bahkan di telingaku sendiri. Besok adalah hari besar Mas Adrian. Saya sudah menyiapkan gaun, dan Mas Adrian sendiri yang meminta saya berdiri di sampingnya. Kenapa Bapak tiba-tiba bicara seperti ini? Pak Joko tidak menjawab dengan kata-kata lagi. Dengan tangan yang masih bergetar, dia merogoh saku kemeja batiknya yang rapi, mengeluarkan sebuah ponsel pintar yang layarnya sedikit retak. Dia menyalakan layar ponsel tersebut, jarinya bergerak dengan ragu di atas kaca sebelum akhirnya membuka sebuah aplikasi pemutar suara. Saya tahu ini tidak sopan, Bu. Saya tahu saya bisa dipecat atau bahkan dituntut karena hal ini, kata Pak Joko dengan suara yang hampir berbisik. Matanya menatapku dengan tatapan memohon yang amat sangat. Tapi saya sudah menganggap Ibu seperti anak saya sendiri. Ibu orang baik, terlalu baik untuk dibohongi seperti ini. Tolong dengarkan ini, Bu. Ini rekaman pembicaraan Pak Adrian di dalam mobil 2 hari yang lalu, saat Ibu sedang berada di luar kota. Dia menyerahkan ponselnya kepadaku. Aku menatap benda persegi itu dengan perasaan campur aduk. Ada bagian dari diriku yang menolak keras, mengatakan bahwa mempercayai ucapan seorang sopir daripada suamiku sendiri adalah tindakan yang salah. Namun, ada bagian lain, sebuah intuisi seorang wanita, yang mendadak berteriak bahwa ada sesuatu yang retak di balik dinding rumah tanggaku yang selama ini kupikir kokoh sempurna. Dengan tangan yang mendadak terasa dingin, aku menerima ponsel tersebut. Ibu jariku menyentuh tombol putar yang ada di layar. Detik berikutnya, suara yang sangat familiar, suara bariton yang setiap pagi menyapaku dengan kehangatan, terdengar dari pengeras suara ponsel. Itu adalah suara Mas Adrian. Namun nada suaranya sama sekali berbeda dengan apa yang biasa ku dengar di rumah. Suara itu terdengar begitu dingin, penuh perhitungan, dan asing. Di dalam kabin mobil yang gelap dan sunyi, suara dari pengeras suara ponsel itu memecah keheningan dengan begitu tajam. Aku menahan napas, mendekatkan benda digital itu ke telingaku. Detak jantungku berpacu begitu cepat, berdentum keras di dalam dada seperti genderang perang yang bertalu-talu. Suara di rekaman itu tidak salah lagi adalah suara Mas Adrian. Namun, tidak ada kelembutan atau kehangatan yang biasanya dia tunjukkan padaku. Nada suaranya dingin, datar, dan syarat akan intrik yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Semua dokumen pengalihan aset sudah selesai ditandatangani oleh tim hukum. Terdengar suara Mas Adrian di seberang telepon dalam rekaman itu. Dia tampaknya sedang berbicara dengan seseorang melalui sambungan nirkabel di dalam mobil. Begitu pita peresmian dipotong besok malam dan para investor menandatangani kontrak tahap 2,
Kepemilikan saham utama, The Grand Pinacle, akan langsung dialihkan ke rekening perusahaan cangkang di Singapura. Sarah tidak akan tahu apa-apa. Terdengar suara gumaman samar dari orang di ujung telepon, seolah menanyakan sesuatu yang membuat Mas Adrian terkekeh sinis, sebuah tawa yang membuat bulu kuduku merinding seketika. "Kamu tidak perlu khawatir tentang dia," lanjut Mas Adrian dalam rekaman tersebut. Suaranya terdengar sangat meremehkan. "Sarah itu terlalu polos. Dia percaya penuh padaku. Selama 7 tahun ini, dia mengira aku membangun bisnis ini demi masa depan kami bersama. Dia tidak pernah memeriksa detail klausul perjanjian pranikah yang diperbarui 2 tahun lalu. Besok malam, setelah acara selesai dan semua lampu padam, dia hanyalah seorang mantan istri yang tidak memiliki sepeser pun hak atas hotel mewah ini. Semua sudah diatur agar dia terlihat seolah-olah mengundurkan diri secara sukarela dari jajaran direksi." Suara itu terus mengalir, menjelaskan detail-detail teknis tentang bagaimana hukum akan menjatuhkanku tanpa celah. Bagaimana dia telah memanipulasi tanda tanganku pada berkas-berkas yang selama ini kukira hanya laporan bulanan biasa. Rekaman itu berdurasi sekitar 3 menit. Namun bagiku, setiap detiknya terasa seperti seabad siksaan yang menghantam kesadaranku hingga berkeping-keping. Ponsel di tanganku perlahan tergelincir, jatuh ke atas pangkuanku. Tubuhku mendadak kaku, mati rasa. Seluruh sendi-sendiku terasa lemas seolah kekuatanku telah ditarik paksa dari dalam tubuh. Pandanganku mengabur, bukan karena air mata yang menetes, melainkan karena rasa syok yang begitu hebat hingga membuat dunia di sekitarku berputar tak terkendali. Wajah Mas Adrian yang tersenyum manis tadi pagi di meja makan langsung terlintas di benakku. "Ini tentang kita, Sarah. Aku ingin seluruh dunia tahu bahwa wanita hebat di balik kesuksesan hotel mewah ini adalah kamu." Kata-kata manis itu kini bergaung kembali di telingaku, namun bukan lagi sebagai pujian yang menghangatkan, melainkan sebagai untaian belati yang menusuk tepat ke lubuk hatiku yang paling dalam. Ternyata, selama ini aku hidup dalam sebuah sandiwara yang dirancang dengan sangat rapi. Pria yang kusayangi, pria yang kubela saat terpuruk, dan pria yang kuhormati sebagai imam dalam rumah tanggaku, ternyata sedang menyiapkan sebuah panggung megah hanya untuk menjatuhkanku ke dalam jurang kehancuran. Kemewahan The Grand Pinacle yang berdiri megah di pusat kota itu ternyata dibangun di atas fondasi kebohongan dan pengkhianatan terhadap istrinya sendiri. Ibu Sarah, Ibu tidak apa-apa?" Suara Pak Joko terdengar sangat cemas dari kursi depan. Dia membalikkan tubuhnya penuh, menatapku dengan mata yang berkaca-kaca penuh rasa iba. Aku mencoba bersuara, namun tenggorokanku terasa sangat kering dan tercekat. Tidak ada kata yang bisa keluar. Aku hanya bisa menatap lurus ke depan dengan pandangan kosong. Air mata yang sejak tadi kutahan akhirnya runtuh juga, membasahi pipiku, mengalir tanpa suara. Rasa sakit ini terlalu besar untuk diekspresikan dengan jeritan. Ini adalah rasa sakit dari sebuah kepercayaan yang dihancurkan sampai menjadi debu oleh orang yang paling kita percayai di dunia ini. "Maafkan saya, Bu. Maafkan saya baru memberitahu Ibu sekarang," bisik Pak Joko lagi. Suaranya bergetar menahan tangis. "Saya tidak tega melihat Ibu terus-menerus tersenyum dan menyiapkan gaun indah untuk acara yang sebenarnya adalah jebakan untuk Ibu. Bapak berniat mengumumkan pengunduran diri Ibu secara sepihak di depan para awak media besok malam dengan alasan kesehatan, agar Ibu tidak bisa menggugat aset hotel tersebut." Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba mengisi rongga dadaku yang terasa sesak dan hampa. Tangan yang tadinya gemetar perlahan mulai mengepal erat di atas pangkuanku. Di tengah badai emosi yang berkecamuk, antara sedih, kecewa, dan hancur, sebuah percikan kekuatan yang asing tiba-tiba muncul di dalam benakku. Rasa syok yang sempat melumpuhkanku perlahan-lahan berubah menjadi sebuah kesadaran yang dingin dan tajam. Aku adalah Sarah. Aku bukan wanita lemah yang akan menangis meratapi nasib di pojok kamar saat dihancurkan. Jika Mas Adrian mengira kepolosanku adalah kelemahan yang bisa dia manfaatkan, maka dia telah melakukan kesalahan terbesar dalam hidupnya. Panggung megah besok malam tidak akan menjadi hari kejatuhanku, melainkan akan menjadi awal dari babak baru yang tidak akan pernah dia lupakan seumur hidupnya. Suasana di dalam mobil kembali hening, namun bukan lagi keheningan yang mencekam karena ketidaktahuan.
Ini adalah keheningan yang lahir dari sebuah ketetapan hati yang baru. Aku menghapus sisa air mata di pipiku dengan ujung jemari, memastikan tidak ada lagi jejak kelemahan yang tersisa di wajahku. Ponsel milik Pak Joko yang berada di pangkuanku kuambil kembali. Lalu aku menatap pria parubaya itu melalui kaca spion tengah dengan pandangan yang kini jauh lebih fokus dan tenang. "Pak Joko," panggilku. Suaranya terdengar jauh lebih stabil dari yang kuduga sendiri. "Terima kasih banyak. Bapak sudah menyelamatkan hidup saya malam ini. Keberanian Bapak memberitahu saya adalah hal yang tidak akan pernah saya lupakan." Pak Joko mengangguk pelan. Gurat kecemasan di wajahnya sedikit mereda digantikan oleh rasa lega. "Saya hanya melakukan apa yang benar, Ibu. Saya tidak bisa melihat orang baik seperti Ibu dizalimi. Sekarang, apa yang harus kita lakukan, Bu? Apakah kita akan langsung pulang?" Aku terdiam sejenak, menatap keluar jendela. Di kejauhan, lampu-lampu kota berkerlap-kerlip dengan indahnya. Otakku yang tadinya membeku kini bekerja dengan kecepatan penuh. Mas Adrian mengira dia memegang kendali penuh atas papan catur ini. Dia mengira aku adalah pion yang bisa dia korbankan kapan saja demi meraih kemenangan mutlak. Dia lupa bahwa selama 7 tahun ini, aku bukan sekadar hiasan di rumahnya. Aku adalah orang yang ikut menyusun strategi saat perusahaannya hampir gulung tikar. "Kita pulang ke rumah, Pak," jawabku tenang. "Bertingkahlah seolah-olah tidak ada hal apapun yang terjadi malam ini. Jangan tunjukkan perubahan sikap sedikit pun di depan Mas Adrian atau pelayan rumah yang lain. Rekaman ini, boleh saya kirim ke ponsel saya sendiri?" "Tentu, Ibu. Silakan. Gunakan itu untuk melindungi diri Ibu," ujar Pak Joko cekatan. Setelah memindahkan file rekaman suara tersebut ke ponsel pribadiku, aku menyerahkan kembali ponsel retak itu kepada Pak Joko. Dia menyalakan kembali mesin mobil, dan kendaraan mewah kami kembali melaju membelah malam menuju kompleks perumahan elit tempat tinggal kami. Sepanjang sisa perjalanan, aku tidak lagi menangis. Hatiku seperti telah dilapisi oleh es yang sangat tebal. Rasa sakit itu masih ada, tertanam jauh di dalam dadaku. Namun aku menolak untuk membiarkannya melumpuhkanku lagi. Aku mulai mengingat-ingat kembali berkas-berkas yang kusisipkan di dalam ruang kerja pribadi kami di rumah. Mas Adrian mungkin pintar memanipulasi dokumen hukum, tetapi dia ceroboh tentang satu hal. Dia terlalu meremehkan ketelitianku. Sesampainya di rumah, keadaan tampak begitu normal. Lampu taman menyala dengan pendar kekuningan yang hangat. Pelayan menyambutku di depan pintu dengan senyuman ramah, menanyakan apakah aku ingin disiapkan makan malam. Aku menolak dengan halus, mengatakan bahwa aku sudah makan di luar dan ingin langsung beristirahat di kamar. Aku melangkah menaiki anak tangga satu persatu dengan punggung tegak. Setiap langkah terasa begitu berat, namun juga penuh dengan kepastian. Aku masuk ke dalam kamar tidur utama kami, ruangan yang selama 7 tahun ini menjadi saksi bisu dari janji-janji manis yang ternyata palsu. Gaun hijau zamrud yang baru kuambil dari butik diletakkan oleh pelayan di atas sofa santai di sudut kamar. Aku menatap gaun itu. Warna hijaunya begitu pekat, berkilau di bawah cahaya lampu kristal kamar. "Besok malam, kamu akan tetap berdiri di sana, Adrian," bisikku dalam hati, menatap pantulan diriku sendiri di cermin besar kamar mandi saat aku membersihkan sisa riasan wajah. "Kamu akan berdiri di podium megahmu, menyambut tepuk tangan dunia. Tapi panggung itu tidak akan menjadi tempat perayaan kemenanganmu, melainkan tempat di mana topengmu akan terkelupas di depan semua orang." Sekitar pukul 11 malam, terdengar suara deru mobil Mas Adrian memasuki pelataran rumah. Jantungku sempat berdesir, namun aku segera mengatur napas, berbaring di atas tempat tidur mewah kami dan memejamkan mata, berpura-pura telah tertidur lelap. Beberapa menit kemudian, pintu kamar terbuka perlahan. Langkah kakinya yang berat namun teratur terdengar mendekati tempat tidur. Aku bisa merasakan kehadirannya di sisiku. Mas Adrian membungkuk, memberikan kecupan lembut yang terasa sangat dingin di keningku, persis seperti yang dilakukannya setiap malam. "Tidurlah yang nyenyak, Sarahku," bisiknya dengan suara bariton yang begitu lembut. Suara yang beberapa jam lalu kudengar merancang kehancuranku dalam sebuah rekaman. "Besok adalah hari besar kita." Di balik mata yang terpejam,
Aku mengepalkan tangan di bawah selimut tebal. Sandiwara ini akan segera mencapai puncaknya, dan aku akan memastikan bahwa akulah yang akan menulis babak terakhir dari cerita ini. Fajar menyingsing dengan warna keemasan yang perlahan membasuh langit Jakarta. Dari balik gorden kamar yang tebal, berkas cahaya mulai mengintip masuk, menandai tibanya hari yang paling dinanti-nantikan oleh suamiku, hari peresmian The Grand Peninsula Luxury Hotel. Jika ini adalah pagi di hari-hari biasa, aku pasti akan terbangun dengan rasa antusias yang meluap, memikirkan dasi mana yang paling cocok untuk Mas Adrian atau sarapan apa yang bisa memberinya energi ekstra. Namun pagi ini, segalanya telah berubah. Aku membuka mata sebelum alarm ponselku berbunyi. Di sampingku, tempat tidur sudah kosong. Terdengar suara gemercik air dari dalam kamar mandi, pertanda Mas Adrian sudah bersiap lebih awal. Aku mendudukkan diri di tepi ranjang, menarik napas dalam-dalam untuk menstabilkan debaran jantungku yang mendadak berpacu. Aku harus memakai topengku sekarang. Sandiwara ini harus kumainkan dengan sangat rapi, tanpa ada satupun celah yang membuat Mas Adrian curiga. Pintu kamar mandi terbuka, memunculkan sosok Mas Adrian dengan handuk yang melingkar di pinggangnya dan rambut yang masih basah. Wajahnya tampak begitu segar. Pancaran energi seorang pria yang merasa berada di puncak dunia terlihat jelas dari binar matanya. "Ah, kamu sudah bangun, sayang?" Sapanya dengan senyuman terbaiknya. Senyuman yang kini terlihat begitu sinis di mataku. Dia melangkah mendekat, lalu duduk di sampingku dan menggenggam tanganku. "Maaf ya kalau suara air tadi mengganggu tidurmu. Hari ini jadwal sangat padat. Jam 9 nanti aku sudah harus ada di hotel untuk menyambut beberapa investor utama dari Singapura yang datang lebih cepat." Aku memaksa bibirku untuk melengkung, membentuk senyuman manis yang biasa kuberikan padanya. "Tidak apa-apa, Mas. Aku juga memang ingin bangun lebih awal. Bagaimana tidurmu semalam?" "Nyenyak. Sangat nyenyak," jawabnya sambil mengusap punggung tanganku dengan ibu jarinya. Sentuhan yang dulunya terasa menghangatkan, kini mengirimkan sensasi dingin yang menggelitik sekujur tubuhku. Mungkin karena beban pikiranku sudah berkurang. Semua persiapan sudah 100% selesai. Malam ini akan menjadi malam yang tidak akan pernah dilupakan oleh siapapun, Sarah. "Aku yakin itu, Mas," ujarku, memberikan penekanan emosional yang halus pada kalimatku. "Ya, malam ini memang tidak akan pernah dilupakan olehmu, Adrian. Kamu sudah bekerja sangat keras. Aku sangat bangga bisa menjadi bagian dari perjalanan ini." Mas Adrian tampak sangat puas mendengar respons yang kuberikan. Dia mengecup punggung tanganku sebelum berdiri dan berjalan menuju lemari besar untuk memilih pakaiannya. Saat punggungnya menghadap ke arahku, senyuman di wajahku langsung sirna, digantikan oleh tatapan sedingin es. Sembari Mas Adrian bersiap-siap, aku melangkah turun ke dapur untuk menyiapkan teh hangat untuknya. Sebuah rutinitas yang tidak boleh kulewatkan agar semuanya tampak normal. Namun, tujuanku yang sebenarnya adalah memastikan Pak Joko sudah bersiap di depan. Melalui jendela dapur yang menghadap langsung ke arah garasi, aku melihat Pak Joko sedang mengelap bodi mobil dengan telaten. Pandangan kami sempat bertemu selama beberapa detik. Pak Joko memberikan anggukan kecil yang sangat samar, sebuah kode rahasia antara kami berdua bahwa dia tetap berada di pihakku dan siap menjalankan apapun perintahku hari ini. Setelah mengantarkan teh ke kamar dan menemani Mas Adrian sarapan ringan, tiba saatnya bagi suamiku untuk berangkat ke lokasi hotel. Di area teras rumah, dia berbalik menatapku, merapikan kerah kemejanya sendiri sebelum memakai jas formalnya. "Siang ini, sekitar jam 2, tim perias dari butik akan datang ke rumah untuk meriasmu, Sarah," kata Mas Adrian sambil membelai rambutku dengan lembut. "Aku ingin kamu tampil seanggun mungkin. Setelah selesai, Pak Joko akan langsung mengantarmu ke hotel. Kamu akan menungguku di ruang transit VIP sebelum acara dimulai jam 7 malam. Mengerti, sayang?" "Iya, Mas. Aku akan siap tepat waktu," jawabku patuh. "Bagus. Kalau begitu aku berangkat dulu. Sampai jumpa di hotel kemegahan kita," ujarnya dengan nada penuh kemenangan, lalu mengecup keningku perlahan. Aku berdiri di teras,
melambaikan tangan saat mobil mewah yang membawa Mas Adrian perlahan bergerak membelah halaman dan keluar dari gerbang rumah. Begitu mobil itu hilang dari pandangan, embusan napas panjang keluar dari tenggorokanku. Ketenangan tiruan yang kubangun sejak tadi subuh runtuh seketika, menyisakan ketegangan yang nyata. Waktu terus berjalan, dan aku tidak punya banyak waktu untuk meratapi nasib. Mas Adrian mengira siang ini aku hanya akan duduk manis di depan cermin, membiarkan para pria wajah mendandaniku seperti boneka pajangan yang siap dia jatuhkan malam nanti. Dia tidak tahu bahwa setelah ini, aku akan membuka ruang kerja pribadinya, membongkar beberapa dokumen rahasia, dan menyusun sebuah serangan balik yang rapi bersama bantuan Pak Joko. Langkah pertama dari rencanaku harus segera dimulai sebelum jarum jam menyentuh angka 2 siang. Deru mesin mobil Mas Adrian telah sepenuhnya lenyap dari pendengaran, menyisakan kesunyian yang luas di dalam rumah megah ini. Para pelayan sedang sibuk dengan tugas mereka masing-masing di lantai bawah. Ada yang merapikan taman, ada pula yang mulai menyiapkan makan siang. Ini adalah kesempatan terbaikku. Aku segera membalikkan badan, melangkah dengan langkah yang cepat namun tanpa suara menuju lantai 2, tempat di mana ruang kerja pribadi Mas Adrian berada. Ruangan itu biasanya terkunci rapat. Mas Adrian adalah tipe pria yang sangat menjaga privasinya, terutama jika menyangkut urusan bisnis properti dan keuangan. Namun, dia lupa bahwa sebagai istrinya, aku tahu di mana dia menyimpan kunci cadangan untuk seluruh ruangan di rumah ini, di dalam sebuah kotak kayu kecil yang tersembunyi di balik tumpukan kain spray di lemari linen utama. Dengan tangan yang sedikit dingin, aku memasukkan kunci kuningan itu ke dalam lubang slot pintu kerja. Suara klik kecil terdengar, memecah keheningan koridor. Aku mendorong pintu kayu jati itu perlahan, lalu menyelinap masuk dan segera menguncinya kembali dari dalam. Aroma kayu cendana dan kertas mahal langsung menyambut indera penciumanku. Ruangan ini sangat rapi, mencerminkan kepribadian Mas Adrian yang perfeksionis. Sebuah meja kerja besar dari kayu ek bertengger di tengah ruangan, dikelilingi oleh rak-rak buku menjulang tinggi yang penuh dengan cetak biru bangunan dan teoretika arsitektur. Di sudut ruangan, terdapat sebuah brankas besi berwarna hitam legam. Aku tahu dokumen-dokumen penting tidak akan diletakkan di atas meja begitu saja. Semuanya pasti tersimpan di dalam brankas itu. Aku melangkah mendekati brankas tersebut. Jantungku berdegup kencang. Mas Adrian menggunakan kombinasi angka untuk membukanya. Aku mencoba mengingat-ingat. 7 tahun hidup bersamanya. Aku tahu dia bukanlah pria yang suka mengubah kebiasaan. Dia selalu menggunakan tanggal yang sangat berkesan bagi hidupnya. Aku mencoba memasukkan tanggal pernikahan kami, namun lampu merah menyala tanda kode salah. Rasa kecewa sempat menyergapku. Aku menarik napas, mencoba menenangkan diri. Pikirkan, Sarah, pikirkan apa yang paling berharga bagi seorang Adrian. Bisikku pada diri sendiri. Benar. Adrian tidak pernah menempatkan pernikahan atau hubungan emosional di atas pencapaian karirnya. Hari di mana dia memenangkan tender pertama untuk proyek The Grand Pinnacle adalah hari yang paling sering dia sebut sebagai titik balik hidupnya. Aku mengingat tanggal itu, 12.04.24. Jariku dengan cepat menekan tombol angka 1, 2, 0, 4, 2, 4, diikuti tombol pagar. Klik. Suara mekanisme besi yang terbuka terdengar seperti musik yang indah di telingaku. Pintu brankas terbuka perlahan. Di dalamnya, bertumpuk-tumpuk map tebal berwarna biru dan hitam. Dengan cekatan, aku mengeluarkan map-map tersebut satu persatu, membukanya di bawah temaram lampu meja kerja. Mataku menyisir lembar demi lembar dokumen hukum dengan sangat teliti. Kemampuanku dalam membaca laporan keuangan dan hukum bisnis, yang kuasah saat membantunya di awal karir dulu, kini menjadi senjata utamaku. Dan di sanalah dokumen itu berada. Sebuah draft perjanjian pengalihan hak saham utama, lengkap dengan lembar persetujuan yang sudah dipalsukan atas namaku. Di dalam dokumen tersebut tertulis jelas bahwa aku, Sarah, melepaskan seluruh hak asuh modal dan kepemilikan aset The Grand Pinnacle karena alasan kesehatan fisik dan mental yang tidak memungkinkan untuk mengelola perusahaan. Air mataku hampir saja menetes lagi melihat kekejaman yang tertulis rapi di atas kertas bermaterai itu.
Dia bahkan sudah menyiapkan surat keterangan dokter palsu yang menyatakan aku sedang dalam kondisi tidak stabil. Bajingan. Dia benar-benar berniat mengurungku dalam kondisi tidak berdaya sementara dia menikmati puncak kejayaan di atas penderitaanku. Kamu salah menilai aku, Adrian. Desisku. Suaranya terdengar dingin dan tajam di dalam ruangan yang sunyi itu. Aku mengeluarkan ponsel pribadiku. Dengan tangan yang kini sangat stabil, aku memotret setiap lembar dokumen tersebut dengan pencahayaan yang jelas. Setiap pasal, setiap tanda tangan palsu, hingga nama perusahaan cangkang di Singapura yang disebutkan dalam rekaman semalam, semuanya kurekam dalam bentuk digital. Dokumen-dokumen ini, bersama dengan rekaman suara dari Pak Joko, akan menjadi bom waktu yang siap kuledakkan di saat yang paling tidak dia duga. Setelah selesai memastikan semua bukti tersimpan dengan aman di penyimpanan awan, cloud, tersembunyi milikku, aku mengembalikan seluruh map ke dalam brankas dengan posisi yang persis sama seperti semula. Aku menutup pintu brankas, menguncinya kembali, dan memastikan tidak ada satupun helai kertas atau barang yang bergeser dari tempatnya. Aku melangkah keluar dari ruang kerja, mengunci pintunya kembali, dan mengembalikan kunci cadangan ke tempat persembunyiannya. Saat aku kembali ke kamar tidur kami, jarum jam sudah menunjukkan pukul 1 siang. Kurang dari 1 jam lagi, tim perias dari butik akan datang. Aku berdiri di depan jendela, menatap langit siang yang mulai terik. Rasa takut yang sempat menghantuiku semalam kini telah sepenuhnya menguap, digantikan oleh kobaran tekad yang membakar dada. Panggung kemewahan malam ini bukan lagi milik Adrian. Panggung itu adalah tempat di mana kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Tepat pukul 2 siang, bel rumah berbunyi nyaring. Dari balik jendela kamar, aku melihat sebuah mobil van putih berlogo butik terkenal berhenti di depan pelataran. 2 orang wanita muda dengan membawa koper kosmetik besar dan jinjingan pelindung gaun pelapis kain hitam turun dengan langkah tergesa. Mereka adalah tim perias yang diutus langsung oleh Mas Adrian untuk mengubahku menjadi sosok pendamping yang sempurna malam ini. Aku menarik napas panjang, merapikan dudukku di depan meja rias kamar utama, lalu mempersilakan mereka masuk setelah pelayan mengantarkan mereka ke lantai 2. Selamat siang, Ibu Sarah, sapa perias utama. Seorang wanita muda berambut pendek dengan senyuman ramah. Kami diminta oleh Pak Adrian untuk memberikan riasan terbaik hari ini. Pak Adrian berpesan agar tema riasannya adalah glowing elegance, menonjolkan kecantikan alami ibu untuk acara grand launching nanti malam. Selamat siang. Silakan, Mbak, jawabku lembut, membalas senyumannya dengan ketenangan yang sudah kulatih sejak pagi. 1 jam berikutnya dipenuhi oleh keheningan yang riuh. Bunyi kuas yang beradu dengan palet perona pipi, kepulan tipis dari semprotan pengunci riasan, dan aroma bedak mahal yang memenuhi rongga hidung. Setiap kali jemari perias itu menyentuh wajahku, aku menatap pantulan diriku sendiri di cermin besar di hadapanku. Perlahan tapi pasti, wajahku yang sempat pucat karena kurang tidur dan tekanan batin mulai tertutupi oleh lapisan-lapisan kosmetik yang sempurna. Lingkar hitam di bawah mataku hilang. Pipiku merona kemerahan, dan bibirku dipoles dengan warna merah bata yang tegas namun tetap anggun. Ibu memiliki struktur tulang wajah yang sangat bagus. Puji perias itu sembari menata rambutku menjadi sanggul modern yang rapi dan rendah. Sangat pas dengan gaun hijau zamrud pilihan Pak Adrian. Terima kasih, ujarku pendek. Di dalam hati, aku tersenyum sinis. Riasan ini memang sangat indah, namun bagiku, ini bukan lagi sekadar riasan untuk menghadiri pesta. Ini adalah riasan perang. Di balik bedak dan perona pipi ini, ada seorang wanita yang sedang menyembunyikan amarah yang membara dan rencana besar yang siap meruntuhkan keangkuhan seorang pria. Mas Adrian ingin aku terlihat sempurna sebagai pajangan di panggungnya? Baik, aku akan memberikan penampilan yang paling sempurna yang pernah dia lihat. Hingga dia tidak akan menyadari bahwa boneka pajangannya telah berubah menjadi sosok yang akan menjatuhkannya. Setelah selesai dirias dan mengenakan gaun hijau zamrud yang mewah itu, kedua perias berpamitan dengan penuh rasa kagum melihat penampilanku. Kini, aku berdiri sendiri di tengah kamar yang luas. Aku mengambil tas tangan kecil, clutch, berwarna hitam dengan rantai emas, lalu memasukkan ponsel pribadiku ke dalamnya. Di dalam benda kecil itulah seluruh masa depan rumah tangga kami dipertaruhkan,
rekaman suara Mas Adrian dan foto-foto dokumen pemalsuan aset yang kuambil dari brankas tadi siang. Aku berjalan menuruni anak tangga dengan langkah yang anggun, memastikan gaun panjangku tidak terinjak. Di ujung tangga bawah, Pak Joko sudah berdiri menungguku dengan setelan jas hitam rapi yang biasa dia gunakan untuk acara formal. Ketika melihatku turun, matanya membelalak kecil, memancarkan rasa hormat sekaligus kecemasan yang mendalam. "Ibu Sarah sangat luar biasa," bisik Pak Joko dengan suara rendah saat aku sudah berdiri di dekatnya, memastikan tidak ada pelayan lain yang mendengar pembicaraan kami. "Terima kasih, Pak Joko. Apakah semuanya sudah siap?" Tanyaku dengan nada berbisik yang sama, menatap lurus ke matanya. Pak Joko memberikan anggukan kecil yang mantap. "Semua sudah siap di dalam mobil, Ibu. Saya juga sudah memastikan bahwa flash disk cadangan yang Ibu minta untuk menyalin file-file itu sudah aman di saku jas saya. Kita bisa berangkat sekarang." "Mari kita berangkat, Pak. Waktu kita tidak banyak," jawabku dengan ketetapan hati yang bulat. Aku melangkah keluar dari pintu rumah mewah yang telah kupanggil sebagai rumah selama 7 tahun ini. Menatap pilar-pilar kokohnya untuk terakhir kali dengan perasaan yang berbeda. Ketika aku melangkah masuk ke dalam kabin mobil yang nyaman, aku tahu bahwa saat aku kembali nanti, segalanya tidak akan pernah sama lagi. Mobil perlahan bergerak maju, meninggalkan pelataran rumah, membawa diriku menuju The Grand Pinacle Luxury Hotel, tempat di mana Mas Adrian sedang menanti dengan senyuman kemenangan, tanpa tahu bahwa badai besar sedang bergerak mendekat ke arah panggung megahnya. Roda-roda mobil mewah yang kukendarai bersama Pak Joko menggelinding mulus di atas aspal jalanan protokol. Sore itu, langit Jakarta mulai berubah warna menjadi jingga keunguan yang pekat. Di balik kaca jendela mobil yang dilapisi kaca film tebal, aku melihat lampu-lampu jalanan dan gedung perkantoran mulai menyala secara serentak, menciptakan panggung cahaya yang megah di tengah kesibukan kota yang tak pernah tidur. Lalu lintas terasa cukup padat, khas jam pulang kantor. Namun Pak Joko dengan keahliannya yang luar biasa mampu membawa kendaraan ini bergerak konsisten tanpa hambatan berarti. Aku duduk bersandar di kursi belakang, melipat kedua tanganku di atas pangkuan. Di dalam cengkeraman jemariku, tas tangan kecil bertekstur kulit buaya itu terasa dingin. Di dalam benda ringkas itulah tersimpan seluruh kebenaran yang akan membalikan keadaan. Setiap kali mobil berhenti karena lampu merah, aku menatap pantulan wajahku di kaca jendela. Riasan glowing elegansi yang diaplikasikan oleh tim butik tadi siang masih terpasang sempurna tanpa celah. Aku terlihat seperti seorang istri pengusaha sukses yang berbahagia, siap merayakan puncak kejayaan suaminya. Namun, jika seseorang melihat lebih dekat ke dalam mataku, mereka akan menemukan sepasang manik mata yang dingin dan penuh kalkulasi. "Ibu." Suara Pak Joko memecah keheningan kabin yang sejak tadi hanya diisi oleh suara desau pendingin udara yang halus. "Sekitar 15 menit lagi kita akan sampai di kawasan The Grand Pinacle." Saya baru saja memantau radio lalu lintas. Jalur utama di depan hotel agak tersendat karena banyaknya kendaraan tamu VIP yang mulai berdatangan. "Tidak apa-apa, Pak Joko. Kita masih punya banyak waktu sebelum acara utama dimulai pukul 7 malam. Jawabku dengan nada suara yang tenang, berusaha memberikan ketenangan pula pada sopir setiaku itu. "Bagaimana dengan posisi tim media yang saya hubungi tadi siang? Apa Bapak sudah memastikan mereka mendapat akses?" Pak Joko melirik melalui kaca spion tengah. Sebuah senyuman tipis penuh arti terkembang di wajah parubayanya yang mulai dihiasi kerutan. "Sudah, Ibu. Kebetulan salah satu rekan saya memiliki keponakan yang bekerja sebagai koordinator lapangan untuk jurnalis investigasi sebuah media nasional terkemuka. Saya sudah menyampaikan pesan Ibu secara privat. Mereka tidak akan berada di area red carpet bersama media hiburan, melainkan sudah bersiap di dalam ruang konferensi pers utama dan area belakang panggung. Mereka sangat tertarik dengan kejutan yang Ibu janjikan." "Bagus sekali," bisikku. Sebuah kepuasan kecil merayap di dadaku. Mas Adrian mengira dia bisa mengendalikan media dengan narasi tunggal bahwa istrinya mengundurkan diri karena masalah kesehatan fisik dan mental. Dia lupa bahwa di era digital ini, arus informasi tidak bisa dibendung hanya dengan selembar siaran pers korporat yang dibayar mahal.
Ketika bukti otentik berupa rekaman suara konspirasi dan pemalsuan dokumen aset disodorkan langsung di depan kamera yang sedang menyiarkan acara secara langsung, tidak akan ada satupun tim hubungan masyarakat, public relations, di dunia ini yang mampu menyelamatkan nama baiknya dalam sekejap. Mobil kami mulai memasuki kawasan mega property The Grand Peninsula. Dari kejauhan, kemegahan hotel mewah itu sudah terlihat begitu mendominasi cakrawala kota. Bangunan setinggi 40 lantai itu dirancang dengan arsitektur modern geometris yang dilapisi kaca anti peluru, memantulkan cahaya lampu sorot berkekuatan tinggi yang menembak ke arah langit malam. Di halaman depan, sebuah air mancur menari berukuran raksasa tampak bergerak seirama dengan alunan musik simfoni yang megah, memercikan air yang berpendar keemasan di bawah lampu-lampu sorot dasar. Bendera-bendera korporasi dan umbul-umbul bertuliskan Grand Launching The Grand Peninsula Luxury Hotel berkibar di tiup angin malam. Deretan mobil mewah kelas atas, mulai dari sedan premium hingga SUV hitam bertingkap gelap, mengular panjang di jalur khusus drop-off. Para pria berpakaian setelan jas formal eksklusif dan wanita-wanita dengan gaun malam bermanik-manik indah tampak turun satu persatu, disambut oleh jepretan kamera para fotografer yang cahayanya berkilat-kilat memadati area pintu masuk utama. "Kita tidak perlu lewat pintu utama, Pak Joko," ujarku saat mobil kami mulai mendekati lobi depan. "Mas Adrian meminta saya untuk langsung menuju pintu masuk khusus VIP di lantai bawah tanah, agar saya bisa langsung naik ke ruang transit tanpa harus berpapasan dengan kerumunan tamu di lobi." "Baik, Ibu. Saya akan langsung mengarahkan mobil ke jalur kanan menuju ram bawah tanah," jawab Pak Joko patuh. Sesuai instruksi Adrian yang dikirimkan lewat pesan singkat tadi pagi, dia ingin menyembunyikanku terlebih dahulu hingga momen yang dia tentukan tiba. Dia ingin memunculkanku di panggung hanya sebagai objek pelengkap sebelum dia membacakan teks pengunduran diriku yang palsu. Jalur bawah tanah ini sunyi, kontras dengan keriuhan di atas sana. Mobil berhenti di depan sebuah pintu lift privat yang dijaga oleh 2 orang petugas keamanan berbadan tegap dengan setelan safari hitam. Pak Joko turun terlebih dahulu untuk membukakan pintu mobil untukku. Saat aku melangkahkan kaki keluar dari mobil, mengenakan sepatu hak tinggiku di atas lantai marmer yang mengkilap, aku sempat berhenti sejenak. Aku berbalik menghadap Pak Joko. "Pak Joko, tetaplah berada di dekat mobil atau di area tunggu pengemudi. Pastikan ponsel Bapak selalu aktif." Begitu saya memberikan sinyal melalui pesan singkat, "Bapak tahu apa yang harus dilakukan dengan flash disk cadangan itu, bukan?" tanyaku memastikan untuk terakhir kali. "Saya mengerti sepenuhnya, Ibu Sarah. Semoga Tuhan melindungi Ibu malam ini," ujar Pak Joko dengan tatapan mata yang penuh dukungan dan rasa hormat yang mendalam. Aku mengangguk pelan, memberikan senyuman tipis yang syarat akan ketetapan hati. Dengan langkah yang anggun, punggung yang tegak, dan dagu yang terangkat, aku berjalan menuju lift privat yang akan membawaku naik ke sarang serigala, menuju ruang transit VIP di mana suamiku, Mas Adrian, sedang menanti dengan topeng kesetiaannya yang palsu. Pintu lift privat berdinding cermin perak terbuka dengan denting halus yang bergema di koridor lantai atas. Aku melangkah keluar, merasakan karpet beludru tebal berwarna merah marun meredam suara ketukan sepatu hak tinggiku. Koridor ini begitu tenang, sangat kontras dengan keriuhan lobi utama yang sempat kudengar lamat-lamat dari kejauhan. Di sepanjang dinding, terpasang beberapa lukisan abstrak bernuansa emas, menegaskan kemewahan tanpa batas yang selama ini dikejar oleh Mas Adrian. 2 orang pelayan hotel dengan seragam formal membungkuk hormat saat aku berjalan melewati mereka. Di ujung koridor, sebuah pintu kayu jati ganda dengan ukiran minimalis berdiri kokoh. Itulah ruang transit VIP, tempat di mana skenario kejatuhanku telah dirancang, dan tempat di mana aku akan memulai serangan balikku. Aku mengembuskan napas perlahan, merapikan letak tas tangan kecil di jemariku, lalu mendorong pintu tersebut. "Sarah, akhirnya kamu sampai juga, sayang." Suara bariton yang begitu akrab langsung menyambutku. Mas Adrian berdiri dari sofa kulit besar di tengah ruangan. Penampilannya malam ini benar-benar luar biasa. Dia mengenakan setelan tuxedo hitam pekat dengan dasi kupu-kupu yang terpasang simetris sempurna. Rambutnya ditata klimis ke belakang, dan di dada kirinya tersemat sebuah bros kecil berbentuk logo The Grand Peninsula yang terbuat dari emas murni dan berlian. Dia tampak seperti raja yang siap dinobatkan.
Mas Adrian melangkah cepat mendekatiku. Matanya memandangi penampilanku dari ujung rambut hingga ujung kaki dengan binar kekaguman yang terlihat begitu nyata. Dia mengulurkan kedua tangannya, menggenggam jemariku yang terasa dingin. Luar biasa. Kamu cantik sekali malam ini, Sarah. Pujinya dengan nada suara yang bergetar oleh rasa puas. Gaun hijau zamrud ini benar-benar pilihan yang tepat. Kamu terlihat sangat bersahaja namun tetap memancarkan aura seorang nyonya besar. Semua orang di luar sana harus melihat siapa wanita yang mendampingiku. Aku tersenyum, sebuah senyuman yang kutahan agar tidak terlihat hambar atau kaku. Terima kasih, Mas. Kamu juga kelihatan sangat gagah malam ini. Semua persiapan di luar berjalan lancar. Sangat lancar. Sempurna tanpa celah. Ujar Adrian sambil membimbingku untuk duduk di sofa. Dia menuangkan secangkir teh chamomile hangat dari teko porselen di atas meja dan menyerahkannya kepadaku. Para menteri dan investor utama dari Singapura sudah tiba di ruang tunggu utama. Mereka terus memuji konsep arsitektur yang kita gunakan. Aku memberitahu mereka bahwa ada sentuhan idemu juga di dalam pemilihan palet warna lobi. Aku menerima cangkir teh itu, menghirup aromanya yang menenangkan tanpa berniat meminumnya sedikit pun. Aku menatap wajah suamiku yang tampak begitu semeringah. Sungguh luar biasa bagaimana seorang manusia bisa membagi wajahnya dengan begitu rapi. Di satu sisi, dia bisa menjadi suami yang begitu penuh perhatian, memuji kontribusiku di depan rekan bisnisnya. Namun di sisi lain, di balik brankas besi dan rekaman rahasia di mobilnya, dia adalah pria yang tega menghapus namaku dari sejarah perusahaan yang kami bangun bersama. Mas, panggilku lembut. Meletakkan cangkir teh kembali ke atas meja marmer. Aku sempat melihat beberapa papan reklame digital di jalan tadi. Nama kamu tertulis sangat besar sebagai arsitek tunggal dan pemilik utama. Aku merasa semua kerja keras kamu selama 2 tahun ini akhirnya terbayar lunas. Adrian terkekeh pelan, menyandarkan punggungnya ke sofa dengan gestur yang sangat percaya diri. Tentu saja, Sarah, ini baru permulaan. Setelah malam ini, setelah kontrak tahap 2 ditandatangani, kita akan berekspansi ke Bali dan Lombok. Skala bisnis kita akan melipat ganda. Dia kemudian melirik jam tangan Rolex emas di pergelangan tangan kirinya. Acara utama akan dimulai sekitar 30 menit lagi. Nanti, saat namaku dipanggil ke atas panggung untuk memberikan pidato sambutan, aku ingin kamu ikut naik setelah beberapa menit berjalan. Aku sudah meminta tim event organizer untuk mengatur sorotan lampu khusus untukmu. Lalu, setelah pidato sambutan itu, apa agenda selanjutnya? Tanyaku, mencoba memancingnya untuk mendekati topik yang kutunggu-tunggu. Adrian sempat terdiam selama 1 detik. Tatapan matanya berubah. Ada kilatan tak sabar yang coba dia sembunyikan di balik senyuman lebarnya. Dia memajukan tubuhnya, menepuk lututku dengan lembut. Setelah itu, akan ada sesi kejutan kecil. Sesuatu yang sudah kusiapkan demi kebaikan kita bersama, terutama untuk kesehatanmu, sayang. Katanya dengan nada suara yang mendadak melunak, terdengar begitu protektif dan penuh kasih sayang yang manipulatif. Kamu tahu sendiri kan, beberapa bulan terakhir ini kamu sering mengeluh lelah karena mengurus urusan administrasi yayasan dan rumah? Aku ingin kamu beristirahat total setelah ini. Biarkan aku yang memikul semua beban bisnis ini sendirian. Mendengar kalimat itu keluar langsung dari mulutnya, hatiku terasa seperti tersayat sembilu, namun pikiranku justru menjadi semakin jernih. Ini dia. Ini adalah pengantar dari skenario pengunduran diri sepihak yang dia rekam 2 hari lalu. Dia sedang meletakkan batu pertama dari kebohongannya di depanku. Aku mengerti, Mas. Jawabku. Menatap lurus ke dalam manik matanya yang hitam dengan ketenangan yang mematikan. Aku tahu kamu selalu memikirkan apa yang terbaik untukku. Dan malam ini, aku juga akan memastikan bahwa apa yang terjadi di atas panggung adalah sesuatu yang terbaik untuk kita berdua. Adrian tersenyum lebar, sama sekali tidak menangkap makna ganda di balik kalimatku. Dia mengira istrinya yang polos ini masih berada di dalam genggaman kendalinya. Dia tidak tahu bahwa di dalam tas tangan kecil yang berada di sampingku, ponselku sudah menyala, mengirimkan sebuah pesan singkat berkode khusus kepada Pak Joko yang berada di lantai bawah.
Hitung mundur menuju kehancuran panggung megahnya telah resmi dimulai. Waktu bergerak merayap seperti jarum jam dinding yang berdetak konstan, memotong sisa waktu kedamaian palsu di antara kami berdua. Di dalam ruang transit VIP yang sejuk ini, aroma teh chamomile yang mulai mendingin bercampur dengan wewangian kayu cendana yang mahal. Mas Adrian berdiri dari sofa, melangkah menuju cermin besar di sudut ruangan untuk memeriksa kembali penampilan terakhirnya. Dia merapikan dasi kupu-kupunya dengan gerakan yang sangat teliti, lalu mengancingkan satu kancing tuxedo hitamnya dengan penuh kebanggaan. "Sarah," panggilnya tanpa berbalik. Matanya menatap pantulan dirinya sendiri di dalam cermin dengan senyuman kepuasan yang tak kunjung surut. "Kamu tahu, malam ini ada perwakilan media internasional yang sengaja datang dari Singapura. Mereka tidak hanya meliput kemegahan arsitektur hotel ini, tetapi juga profil kita sebagai pasangan di balik proyek besar ini. Jadi, saat kita berada di atas panggung nanti, pastikan senyumanmu tidak pernah hilang." Aku menatap punggung tegapnya dari posisi dudukku di sofa. Tangan kananku merayap ke dalam tas tangan kecil, meraba permukaan ponsel pribadiku yang terasa hangat. Sebuah notifikasi getar pendek baru saja masuk ke sana. Sebuah balasan dari Pak Joko yang menandakan bahwa tugas pertamanya di lantai bawah telah selesai dijalankan. File video kolase yang berisi rekaman suara Mas Adrian beserta foto-foto dokumen pemalsuan aset dari brankas telah berhasil dipindahkan ke pusat kendali multimedia utama hotel melalui jalur internal. "Tentu saja, Mas," jawabku dengan suara yang sengaja kubuat selembut mungkin, menyembunyikan getaran amarah yang membakar di dalam dada. "Aku akan memberikan senyuman terbaikku. Senyuman yang paling diingat oleh semua orang yang hadir malam ini." Adrian berbalik, tampak sangat puas dengan jawabanku. Dia berjalan mendekatiku, mengulurkan tangannya yang terbalut jam tangan emas mewah untuk membantuku berdiri. "Mari, sayang." Tim pengarah acara baru saja mengirimkan pesan bahwa para tamu VIP sudah mulai menempati kursi mereka di Grand Ballroom. "Kita harus bersiap di area belakang panggung." Aku menyambut uluran tangannya. Saat jemari kami saling bertautan, rasanya seperti menyentuh dinding es yang membeku. Dingin, mati rasa, dan penuh kepalsuan. Namun, aku terus memaksakan diri untuk berjalan beriringan dengannya keluar dari ruang transit VIP. Kami melangkah menyusuri koridor khusus yang menghubungkan ruang transit langsung ke area belakang panggung utama. Di sepanjang jalan, beberapa staf operasional hotel dengan alat komunikasi nirkabel di telinga mereka membungkuk hormat dengan wajah tegang penuh antisipasi. Atmosfer di sekitar belakang panggung terasa begitu sibuk. Teknisi lampu, penata suara, dan koordinator acara tampak berlarian kecil memastikan segalanya berjalan sesuai dengan naskah yang telah disusun. Dari balik tirai hitam besar yang membatasi area belakang panggung dengan Grand Ballroom, aku bisa mendengar gemuruh suara percakapan dari ratusan tamu undangan. Denting gelas kristal yang beradu dan alunan musik klasik hidup dari kelompok orkestra di sudut ruangan menciptakan sebuah simfoni kemegahan yang luar biasa. Ini adalah atmosfer yang selalu diimpikan oleh Mas Adrian sepanjang hidupnya. Sebuah pengakuan mutlak dari kalangan kelas atas eksistensinya. "Selamat malam, Pak Adrian, Ibu Sarah," sapa seorang wanita muda dengan papan dada bertuliskan show director. Wajahnya tampak tegang namun profesional. 5 menit lagi acara akan dimulai. Pak Adrian akan naik terlebih dahulu setelah pemutaran video profil hotel selesai. Kemudian, pada menit ketiga pidato Bapak, saat lampu sorot sekunder menyala di sisi kiri panggung, Ibu Sarah dipersilakan untuk naik mendampingi. "Sempurna. Terima kasih," jawab Adrian dengan anggukan berwibawa. Wanita itu kemudian beralih ke arah kru teknis, memberikan aba-aba lewat mikrofon kecilnya. "Semua tim bersiap. Hitung mundur dimulai dari sekarang. Lampu utama auditorium padam dalam 3, 2, 1. Seketika itu juga, gemuruh suara di dalam Grand Ballroom mereda seiring dengan padamnya lampu-lampu kristal besar di langit-langit. Suasana menjadi sunyi senyap, digantikan oleh suara bass yang menggelegar dari pengeras suara utama saat video profil The Grand Pinacle Luxury Hotel mulai ditayangkan di layar LED raksasa berukuran 20 meter di atas panggung. Di dalam kegelapan belakang panggung, Mas Adrian mendekatkan wajahnya ke telingaku. Dia membisikkan sesuatu yang dia kira akan menenangkanku,
namun justru menjadi penegas akhir dari keputusanku untuk menghancurkannya. Ini adalah malam kita, Sarah. Nikmati setiap detiknya. Bisiknya penuh kemenangan. Aku tidak menjawab. Aku hanya menatap lurus ke arah celah tirai yang menampilkan binar cahaya dari layar LED raksasa. Hatiku kini sepenuhnya tenang, setenang permukaan danau sebelum badai besar menerjang. Mas Adrian mengira dia sedang menuntun seutuh boneka pajangan menuju altar kemenangannya. Dia tidak pernah tahu bahwa di dalam hitungan menit, panggung megah yang dia bangun dengan penuh kebohongan ini akan berubah menjadi tempat pengadilan terbuka yang akan meruntuhkan seluruh hidupnya di depan mata dunia. Video profil di layar LED raksasa baru saja usai dengan animasi logo The Grand Pinnacle yang berpendar keemasan, memicu gemuruh tepuk tangan yang meriah dari ratusan hadirin di dalam Grand Ballroom. Musik simfoni orkestra kembali mengalun, kali ini dengan nada yang lebih megah dan bertempo cepat, membangun ketegangan dramatis yang pas untuk menyambut sang tokoh utama malam ini. Pak Adrian, silakan naik ke panggung. Mikrofon sudah aktif. Bisik show director dari balik kegelapan, memberikan isyarat dengan lambaian tangannya. Mas Adrian menoleh ke arahku, memberikan satu kedipan mata yang penuh percaya diri, lalu merapikan jas tuksedonya untuk terakhir kali. Dengan langkah yang tegap, dagu terangkat, dan senyuman karismatik yang langsung mengembang sempurna, dia melangkah keluar dari balik tirai hitam. Begitu tubuhnya melewati batas panggung, lampu sorot utama, spotlight, berwarna putih terang langsung mengunci sosoknya, mengiringi setiap langkahnya menuju podium marmer di tengah panggung. Riuh tepuk tangan kembali membahana, lebih keras dari sebelumnya. Dari celah tirai tempatku berdiri, aku bisa melihat deretan wajah penonton di barisan depan. Para pejabat, investor asing, dan sosialita ibu kota, semuanya menatap Mas Adrian dengan pandangan penuh kekaguman. Selamat malam, para hadirin yang terhormat, rekan-rekan bisnis, dan tamu undangan VIP. Suara bariton Mas Adrian bergema melalui pengeras suara mutakhir di seluruh sudut ruangan. Nadanya begitu tertata, penuh wibawa, dan memikat. Berdiri di sini, di hadapan Anda sekalian, saya melihat bukan hanya sebuah bangunan fisik yang megah. The Grand Pinnacle adalah manifestasi dari sebuah impian, kerja keras tanpa henti, dan dedikasi penuh untuk menciptakan standar baru dalam industri ketatanegaraan dan kemewahan modern. Aku mendengarkan setiap bait pidatonya dengan saksama. Di dalam tas tangan kecilku, ponselku bergetar sekali lagi. Kali ini, itu adalah pesan konfirmasi terakhir dari Pak Joko. Semua sistem siap, Ibu. Operator multimedia sudah di bawah kendali umpan balik kita. Aku menarik napas dalam-dalam, membiarkan udara dingin dari pendingin ruangan memenuhi rongga dadaku. Rasa gugup yang sempat mengintip kini telah sepenuhnya sirna, digantikan oleh fokus yang setajam silet. Aku menyentuh permukaan gaun hijau zamrudku, memastikan tidak ada bagian yang kusut. Aku harus tampil sempurna. Keberhasilan ini tentu tidak datang dari satu pasang tangan saja. Suara Mas Adrian di atas panggung mulai melambat, beralih ke nada yang lebih emosional. Bagian naskah yang sudah dia sebutkan padaku di ruang transit tadi. Ada satu sosok yang selalu ada, memberikan ketenangan dan dukungannya di balik layar. Wanita yang mendedikasikan waktu dan cintanya untuk mendampingi setiap langkah saya. Pada momen yang bersejarah ini, saya ingin mengundang istri tercinta saya, Sarah, untuk naik ke atas panggung. Sesuai aba-aba, lampu sorot sekunder di sisi kiri panggung menyala, menembus kegelapan tempatku berdiri. Show director memberikan dorongan lembut di punggungku. Silakan, Ibu Sarah. Waktu Ibu. Aku melangkah maju. Ketukan sepatu hak tinggiku beradu dengan lantai panggung kayu yang dipoles mengkilap. Begitu cahaya lampu sorot yang panas menerpa wajah dan tubuhku, kilatan lampu kilat dari puluhan kamera jurnalis di bagian bawah panggung langsung menyambar bertubi-tubi. Aku mengembangkan senyuman terbaikku. Senyuman yang anggun, tenang, dan penuh wibawa. Mas Adrian berbalik menghadapku, mengulurkan tangan kanannya dengan senyuman yang begitu manis, siap menyambutku di samping podiumnya. Di mata semua orang yang hadir, kami adalah potret sepasang suami istri yang sempurna, lambang kesuksesan dan keharmonisan rumah tangga kelas atas. Aku berjalan mendekat, meletakkan jemariku di atas telapak tangannya yang hangat.
Mas Adrian menggenggamnya erat, lalu membimbingku berdiri tepat di sebelah kanan podium, menghadap langsung ke arah lautan manusia dan lensa kamera yang tak henti-hentinya membidik kami. "Terima kasih, Sarah," ucap Mas Adrian lewat mikrofon. Suaranya terdengar begitu tulus di telinga para hadirin, memicu gumaman kagum dari para tamu wanita di barisan depan. Dia kemudian menatap kembali ke arah penonton. "Hadirin sekalian, sebelum kita melangkah ke prosesi pemotongan pita digital, ada satu pengumuman penting yang ingin saya sampaikan bersama istri saya malam ini. Sebuah keputusan besar terkait masa depan kepemimpinan The Grand Pinnacle." Aku tetap mempertahankan senyumanku, menatap lurus ke arah kamera media investigasi yang berada di barisan tengah, yang posisinya sudah diatur oleh Pak Joko. Jantungku berdetak dengan ritme yang teratur. Di sampingku, Mas Adrian mulai meraba saku jasnya, bersiap mengeluarkan teks pengumuman palsu yang akan menyingkirkanku dari perusahaan ini selamanya. Dia tidak pernah tahu bahwa bukan teks itu yang akan dibaca oleh dunia, melainkan sebuah kebenaran yang akan meruntuhkan seluruh kerajaannya dalam hitungan detik. Lampu sorot terasa begitu panas membakar kulitku, namun hatiku sedingin es. Ratusan pasang mata di dalam Grand Ballroom menatap ke arah kami dengan penuh antisipasi, menunggu pengumuman penting yang baru saja dijanjikan oleh Mas Adrian. Di barisan depan, para investor dari Singapura tampak mengangguk-angguk kecil, mengira ini adalah bagian dari taktik pemasaran drama keluarga yang menyentuh hati. Mas Adrian berdeham pelan, mendekatkan bibirnya ke mikrofon podium marmer. Tangan kirinya merogoh saku dalam jas tuksedonya, mengeluarkan selembar kertas kecil yang dilipat rapi, teks pengumuman palsu tentang pengunduran diriku. "Hadirin sekalian, jajaran menteri yang kami hormati, dan para mitra bisnis." Suara Mas Adrian mengalun dengan nada yang dipenuhi kepalsuan yang teramat rapi. Membangun The Grand Pinnacle membutuhkan pengorbanan yang tidak sedikit. Dan malam ini, dengan rasa berat hati namun juga demi kebaikan bersama, istri saya, Sarah, telah memutuskan untuk. Sebelum Mas Adrian sempat menyelesaikan kalimat mautnya, aku menarik tanganku dari genggamannya dengan satu gerakan yang tenang namun tegas. Tindakanku yang tiba-tiba ini membuat suamiku tertegun. Dia menoleh ke arahku, alisnya berkerut kecil, memancarkan sinyal peringatan yang hanya bisa kubaca sendiri. Namun, aku tidak gentar. Aku melangkah satu tapak ke depan, mendekati mikrofon sekunder yang terpasang di sisi podium. "Mohon maaf saya potong, Mas," ujarku. Suaranya terdengar sangat jernih dan bergema dengan penuh wibawa di seluruh penjuru ruangan. Gisik-bisik heran mulai terdengar dari barisan penonton. Show director di bawah panggung tampak panik, memberikan isyarat tangan kepada kru multimedia. Namun mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena sistem operasional telah dikunci dari luar oleh umpan balik Pak Joko. "Sarah, apa yang kamu lakukan? Kembali ke posisimu," bisik Mas Adrian dengan suara yang sangat rendah, hampir tidak terdengar oleh mikrofon, namun matanya memancarkan kilatan amarah yang tertahan. Senyuman profesionalnya dipaksakan tetap bertahan di wajah demi kamera. Aku tidak memedulikannya. Aku menatap lurus ke arah kerumunan jurnalis investigasi di bagian tengah. "Hadirin yang terhormat, sebelum suami saya membacakan draft yang dia susun, saya rasa ada baiknya kita semua melihat sebuah video dokumenter singkat tentang bagaimana fondasi The Grand Pinnacle ini benar-benar dibangun. Sebuah kisah di balik layar yang tidak ada di dalam brosur kemewahan Anda." Tepat setelah kalimat terakhirku terucap, layar LED raksasa berukuran 20 meter di belakang kami yang tadinya menampilkan logo emas hotel tiba-tiba berkedip hitam. BZZZT. 1 detik kemudian, suara statis terdengar dari pengeras suara utama, diikuti oleh putaran audio rekaman yang sangat familiar. Sarah tidak akan tahu apa-apa. Sarah itu terlalu polos. Dia percaya penuh padaku. Selama 7 tahun ini, dia mengira aku membangun bisnis ini demi masa depan kami bersama. Suara bariton Mas Adrian yang dingin, angkuh, dan penuh perhitungan menggema dengan sangat keras, memantul di dinding-dinding Grand Ballroom. Tidak hanya suara, di layar LED raksasa kini terpampang jelas foto-foto dokumen hukum tingkat tinggi, lembar demi lembar perjanjian pengalihan aset saham utama ke perusahaan cangkang di Singapura, lengkap dengan tanda tanganku yang dipalsukan secara digital yang disandingkan dengan tanda tangan asliku sebagai perbandingan nyata. Seketika itu juga,
Atmosfer di dalam ruangan berubah total. Keheningan yang mencekam menyelimuti Grand Ballroom. Wajah para investor dari Singapura langsung menegang. Beberapa menteri di barisan depan saling berbisik dengan ekspresi terkejut dan kecewa. Kilatan lampu kamera dari para jurnalis yang tadinya melambat, kini menyambar bertubi-tubi seperti badai petir, mengarah tepat ke wajah Mas Adrian. Aku menoleh ke arah suamiku. Topeng karismatik yang dia kenakan sejak pagi telah runtuh sepenuhnya. Wajahnya pucat pasi. Matanya membelalak lebar menatap layar raksasa di belakangnya dengan tubuh yang gemetar hebat karena syok. Keringat dingin mulai bercucuran dari pelipisnya, merusak tatanan rambutnya yang klimis. Sarah, apa-apaan ini? Suaranya tercekat di tenggorokan, berbisik dengan nada yang penuh ketakutan yang teramat sangat. Dia mencoba melangkah mundur, namun lampu sorot utama terus mengunci tubuhnya, mengekspos setiap jengkal kehancuran harga dirinya di depan seluruh dunia. Ini adalah kejutan yang sesungguhnya, Adrian. Jawabku tanpa mikrofon, menatapnya dengan tatapan sedingin es. Kamu mengira kepolosanku adalah kelemahan yang bisa kamu injak-injak. Kamu lupa bahwa wanita yang mendampingimu selama 7 tahun ini adalah wanita yang sama yang membantumu membangun fondasi bisnis ini dari nol. Di bawah panggung, situasi menjadi kacau. Beberapa petugas keamanan mencoba naik, namun para jurnalis investigasi segera merangsek maju ke depan panggung, mengarahkan mikrofon dan kamera mereka ke arah Mas Adrian yang kini hanya bisa mematung seperti terdakwa di ruang pengadilan terbuka. Siaran langsung peresmian hotel mewah ini telah berubah menjadi siaran langsung pembongkaran skandal kejahatan korporasi dan domestik terbesar tahun ini. Aku membalikan badanku dengan anggun, membiarkan kain gaun hijau zamrudku berdesir halus di atas lantai panggung. Tanpa menoleh lagi ke arah pria yang telah menghancurkan kepercayaanku, aku melangkah dengan punggung tegak menuju keluar panggung, meninggalkan Adrian yang sedang tenggelam di dalam badai kehancuran yang dia ciptakan sendiri. Dari kisah tadi, kita belajar bahwa setiap perjalanan hidup selalu membawa pesan yang berharga. Semoga ada hikmah yang bisa kita petik bersama hari ini. Kalau kalian suka dengan cerita seperti ini, silakan tekan tombol like dan subscribe sebagai bentuk dukungan kamu untuk channel ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu kalian. Tetaplah menjadi bagian dari channel Kita Bercerita ini, dan sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.